Anda tahu, em, ada sebuah kutipan lama di dunia penerbangan yang bunyinya kira-kira begini. Pesawat terbang pada dasarnya tidak lebih dari jutaan suku cadang yang terbang dalam formasi. Ya, itu kutipan klasik yang sangat akurat sebenarnya. Nah, coba bayangkan itu sejenak. Ketika Anda sedang duduk santai di kursi dekat jendela, meminum kopi pada ketinggian 30.000 kaki, Anda sebenarnya sedang menaiki jutaan kepingan terpisah. Betul, jutaan kepingan yang sepakat untuk bergerak ke arah yang sama di waktu yang bersamaan. Tepat sekali. Dan hari ini, misi eksplorasi mendalam kita adalah membongkar rahasia dari benda-benda yang menahan formasi tersebut agar tidak buyar berserakan di udara. Kita akan membedah dokumen silabus sertifikasi teknisi penerbangan, yaitu EASA Fastener. Modul 06 ya, tentang material dan perangkat keras. Ini fondasi yang sangat krusial. Sangat krusial tapi sering dipandang sebelah mata, kan? Maksud saya, kita berbicara tentang perangkat keras penerbangan, baut, sekrup, paku keling. Benda-benda logam berukuran sangat kecil yang sering diabaikan penumpang? Benar. Padahal, benda sekecil itu memegang hak veto mutlak atas keselamatan nyawa Anda di udara. Jadi, oke, mari kita bedah ini. Membangun pesawat komersial itu ibarat merakit mainan balok Lego raksasa di udara. Lego raksasa yang bergerak dengan kecepatan ratusan kilometer per jam ya? Nah, itu dia bedanya. Struktur raksasa ini terus-menerus diguncang oleh turbulensi yang ganas, dihantam getaran mesin jet yang brutal, dan dipaksa bertahan dalam perubahan suhu ekstrim. Dari panas terik di landasan pacu hingga minus 50 derajat Celcius di atas sana. Bayangkan kondisi meraka seperti itu. Satu saja kepingan pengikat yang salah spesifikasi, satu baut saja, itu bisa memicu reaksi berantai yang berujung pada runtuhnya seluruh struktur pesawat. Realitas teknis di balik suku cadang yang terbang dalam formasi itu jauh lebih tidak kenal ampun daripada yang dibayangkan banyak orang. Lebih tidak kenal ampun, bagaimana maksudnya? Begini, prinsip paling absolut di dunia aviasi terkait perangkat keras ini adalah aturan tentang substitusi atau penggantian suku cadang. Oke, penggantian komponen ya? Ya, di dunia keseharian kita, jika sebuah baut di engsel pagar rumah Anda hilang atau patah, Anda tinggal pergi ke toko perkakas, kan? Tentu, saya biasa mengaduk-aduk kotak paku mencari baut sisa yang ukurannya kebetulan muat masuk ke lubangnya. Nah, di dunia penerbangan melakukan hal itu adalah sebuah pelanggaran fatal. Pelanggaran fatal. Sebentar. Sangat fatal. Setiap pengencang tunggal yang tertanam di dalam rangka sebuah pesawat telah dipilih secara matematis oleh insinyur desain. Untuk menahan beban spesifik, Betul sekali. Jadi, jika seorang teknisi harus mengganti sebuah baut di sayap pesawat, substitusi hanya boleh dilakukan dengan pengencang yang memiliki karakteristik persis 100% sama dengan aslinya. 100% identik. Mutlak. Sama sekali tidak ada ruang untuk filosofi yang penting ukurannya pas di dunia ini. Pengencang diproduksi berdasarkan berbagai standar yang sangat ketat. Ada standar MS, NAS, AN, ISO, SAE, dan banyak lagi. Tunggu dulu. Saya mau sedikit mendebat Anda di sini, karena ini terdengar sangat berlebihan untuk nalar keseharian saya. Silakan. Kalau diameternya sama, panjangnya sama, dan ulirnya bisa diputar masuk dengan mulus, maksud saya, ini bukan seperti mengganti mur furnitur IKEA yang hilang dengan skrup sembarangan dari kotak perkakas di garasi, kan? Oh, ini jauh lebih kompleks dari furnitur IKEA. Tapi apa sebenarnya yang membedakan baut dari toko perkakas biasa dengan baut standar penerbangan? Kenapa teknisi di hangar harus sampai menghafal begitu banyak standar organisasi yang berbeda-beda? Pertanyaan bagus. Kenapa urusan sekecil ini harus dibuat serumit itu, begitu kan? Iya, persis. Standar angkatan udara, standar metrik internasional, kenapa harus dihafal semua? Yang sangat menarik di sini adalah standar-standar yang rumit itu sebenarnya merupakan bahasa universal untuk keselamatan manusia. Bahasa universal. Ya, sebuah baut yang disetujui untuk penerbangan bukanlah sekedar bentuk geometris dari bongkahan logam. Benda sekecil itu, membawa seluruh sejarah pemrosesannya bersamanya. Sejarah pemrosesan maksudnya bagaimana ia dibuat? Betul.
Standar itu tidak hanya mengatur proses, bukan hanya mengatur bentuk fisik luar seperti seberapa panjang atau lebarnya. Standar itu mengatur komposisi kimia materialnya, Oke. bahkan mengatur batas toleransi pabrikasi yang diukur dalam hitungan mikron, jenis pelapisan anti korosi spesifik yang harus dilaluinya. Oh, wow. Tunggu, sampai ke pelapisannya juga diatur ketat. Sangat ketat. Hingga metode perlakuan panas ekstrim di tungku peleburan untuk mengubah struktur molekul baja tersebut. Semua ada standar operasinya. Jadi baut dari toko perkakas biasa itu, meskipun terlihat identik secara kasat mata, struktur dalamnya berbeda. Jauh berbeda. Baut biasa mungkin akan langsung hancur seperti kaca saat dihantam tekanan atmosfer di ketinggian jelajah karena struktur molekulnya tidak terstandarisasi. Ah, saya mulai paham. Jadi teknisi tidak boleh menebak-nebak kekuatan logam. Mereka harus mutlak tunduk pada hardware yang disetujui pabrikan, terlepas dari standar internasional mana yang digunakan. Karena standar itulah jaminannya ya. Tepat. Bahwa baut pengganti akan bereaksi terhadap stres, regangan, dan penyusutan suhu dengan cara yang persis sama seperti baut asli pabrik. Oke, jadi kita sepakat logam-logam kecil ini tidak bisa ditukar sembarangan, harganya adalah nyawa penumpang. Harga mati sebuah standar. Tapi mari kita mundur selangkah ke anatomi dasarnya. Kalau saya memegang satu pengencang di tangan kiri dan satu lagi di tangan kanan, apa yang secara fundamental membedakan baut dan skrup? Nah, ini hal dasar yang sering disalahpahami. Ya, karena saya yakin sebagian besar dari kita sering menggunakan dua kata ini secara tertukar. Baut, skrup, kelihatannya sama saja. Jika kita melihat dari sisi spesifikasi teknis dalam dokumen EASA ini, anatomi fisik mereka ternyata mendikte fungsi mereka secara kaku. Mari kita mulai dengan baut atau bolt. Anatomi baut itu seperti apa? Baut itu ujungnya berulir tetapi tumpul. Dan yang paling penting, ia selalu membutuhkan pasangan berupa mur atau nut agar bisa berfungsi mengunci sesuatu. Harus ada mur pasangannya ya? Benar, dan ia dikencangkan dengan cara memutar murnya, bukan kepala bautnya. Baut juga memiliki ciri khas berupa area tanpa ulir yang cukup panjang di bawah kepalanya. Area tanpa ulir, maksudnya batangnya mulus begitu. Ya, itu disebut bagian cengkeraman atau grip length. Bagian berulirnya justru relatif pendek di ujung bawah. Menarik. Lalu bagaimana dengan skrup atau skru? Nah, skrup, kekuatan material dasarnya umulnya direkayasa lebih rendah dari baut. Ukuran ulirnya juga lebih longgar atau looser thread fit. Dan secara bentuk visual, Secara visual, ulir pada skrup itu biasanya memanjang terus sampai menyentuh bagian bawah kepalanya. oh jadi tidak ada grip length atau batang mulus yang jelas ya? Betul, tidak ada. Dan ujungnya bisa saja tumpul, tapi sering juga runcing. Ia dirancang untuk menancap langsung menembus material tanpa butuh mur di ujung satunya. Dan cara mengencangkannya pasti beda kan? Sangat beda. Skrup selalu dikencamkan dengan cara memutar bagian kepalanya secara langsung. Oke, paham. Baut diputar murnya, skrup diputar kepalanya. Ada satu catatan khusus lagi soal skrup. Jika Anda mengukur panjang skrup kepala benam atau countersunk screw yang kepalanya rata dengan logam, Anda harus mengukurnya dari ujung paling atas kepalanya. Dari paling atas, bukan dari bawah. Kepalanya seperti baut biasa. Tepat. Kesalahan mengukur hal ini bisa membuat pengencang menembus kabel hidrolik di balik pelat pesawat. Wow, itu bisa jadi bencana. Tapi omong-omong soal ulir, anatomi ulir ini ada namanya juga kan? Tentu, nomenklatur ulir itu sangat presisi. Ada pitch atau jarak antar ulir, thread angle atau sudut ulir, bagian root atau lembah ulir, lalu crest yang merupakan puncaknya. Ada juga perhitungan diameter mayor dan minor. Biar saya potong sebentar, rasanya ada yang janggal di sini. Mengetahui perbedaan fungsi mereka menjawab mengapa bentuk mereka berbeda, kan? Iya, Tapi tunggu sebentar, jadi secara teknis, jika saya mengambil sebuah pengencang, lalu saya mengencangkannya dengan memutar kepala bautnya menggunakan kunci pas, karena misal tidak ada ruang untuk memasang mur. oke, lalu? Saya sebenarnya sedang memperlakukan benda itu sebagai sebuah skrup, bukan baut. Meskipun bentuk fisiknya terlihat 100% seperti baut. Secara teknis, analisis Anda benar. Garis batas antara keduanya memang sering menjadi buram di lapangan, terutama ketika berhadapan dengan skru mesin struktural. Kalau boleh saya buat analogi, baut itu bertindak seperti sistem gembok dan kunci yang bekerja berpasangan, ya kan? Analogi yang sangat bagus. Mereka butuh kolaborasi. Iya, sementara skrup itu ibarat serigala penyendiri. Dia bekerja sendiri menembus material mengandalkan ulirnya.
Analogi serigala penyendiri itu memetakan cara kerja skrup dengan sangat akurat. Tapi pertanyaannya, kenapa insinyur repot-repot membuat batang mulus pada baut? Kenapa tidak dibuat berulir dari ujung ke ujung saja biar praktis seperti serigala penyendiri tadi? Nah, ini menyambung ke soal beban yang ditahan pesawat. Baut mutlak membutuhkan area batang mulus atau grip tadi untuk menahan beban geser yang sangat berat, beban struktural. Beban geser itu seperti gaya potong dari samping ya? Tepat sekali. Bayangkan dua pelat baja tebal yang ingin bergeser ke arah berlawanan, seperti bilah gunting raksasa yang mencoba memotong pengencang di tengahnya. Oh, oke. Saya bisa membayangkannya. Area batang yang mulus dan solid itulah yang harus berada tepat di titik pertemuan kedua pelat tersebut. Mengapa? Karena area yang memiliki gerigi ulir secara inheren memiliki titik lemah di setiap lembah ukirannya. Ah, jadi kalau bagian berulir yang menahan beban geser itu, dia akan patah. Ya, dia akan langsung patah persis di titik lembah ulirnya karena tekanan terpusat di lekukan tajam tersebut. Masuk akal. Ini prinsip fisika dasar yang bisa kita aplikasikan saat mengamati struktur jembatan baja atau perakitan presisi di kehidupan sehari-hari. Betul, ulir itu untuk menahan tarikan, batang mulus untuk menahan tebasan dari samping. Dengan presisi fungsi seketat ini, mustahil ulir-ulir tersebut dibuat asal bergerigi, kan? Ada presisi ekstrim dalam bagaimana ulir ini saling mengunci. Tentu, dan itu membawa kita ke ilmu tentang tingkat kecocokan atau classes of fit, serta standar ulir itu sendiri. Nah, soal standar ulir, saya melihat ada yang namanya seri ulir NC, NF, UNC, UNF. Dan ada satu anomali sejarah yang sangat unik di dokumen itu. Anda menyadari bagian tentang ukuran 1 inci itu? Ya, pada diameter 1 inci, standar NF memiliki 14 ulir per inci. Sedangkan standar UNF yang lebih baru, justru menetapkan hanya ada 12 ulir per inci untuk diameter yang persis sama. Kenapa bisa ada perbedaan angka begitu? Anomali itu adalah warisan dari era perang. Sebelum ada standarisasi gabungan yang disepakati bersama, industri itu memiliki perhitungannya sendiri-sendiri, yang akhirnya disatukan demi efisiensi global. Luar biasa. Dan setelah soal seri ulir, dokumen ini membahas 4 kelas kecocokan ulir. Class of fit. Benar, ini mengukur seberapa ketat baut dan murnya bersatu. Kelas 1 itu longgar atau loose fit kan? Bisa diputar santai dengan jari. Iya, lalu kelas 2 itu free fit, tatanan bebas yang biasanya digunakan pada mayoritas kru pesawat. Kemudian kelas 3, ini medium fit, tatanan sedang yang digunakan pada hampir semua baut struktural penahan beban pesawat. Dan yang paling tinggi adalah Kelas 4, close fit. Nah, disinilah ini menjadi sangat menarik. Kelas 4 ini mengharuskan penggunaan kunci pas hanya untuk mulai memutar murnya ke baut. Super ketat. Ya, toleransinya sangat rapat. Belum lagi tambahan variasi baut arah kanan dan arah kiri. Oh ya, dan yang bikin saya geleng-geleng kepala, ada close tolerance bolts. Baut toleransi presisi yang saking ketatnya, teknisi butuh palu seberat 12-14 ons untuk memukulnya masuk ke posisinya. Memang terdengar ekstrim. Sangat ekstrim. Maksud saya, di era mesin canggih dan laser presisi, mekanik penerbangan masih harus secara harfiah memukul baut presisi dengan palu baja untuk memaksanya masuk. Itu gila. Ini memunculkan satu pertanyaan penting, kan? Mengapa insinyur bersikeras merancang toleransi yang begitu sekeras itu? Mengapa mekanik harus repot-repot memukul baut? Pasti ada alasan kuat yang membenarkan penderitaan para mekanik ini. Alasannya bermuara pada satu musuh utama, getaran. Getaran dari turbulensi. Dari turbulensi yang brutal dan getaran konstan mesin jet pesawat, setiap ruang kosong sekecil mikroskopi seperti kelonggaran pada kelas 1 atau 2 akan menjadi titik awal malapetaka struktural. Tunggu, jadi celah sekecil apapun bisa jadi sumber kerusakan? Iya, getaran akan membuat komponen berbenturan di celah mikro itu puluhan ribu kali per menit. Itu memicu kelelahan logam. Dengan memasukkan baut secara paksa, kita menghilangkan celah tersebut sepenuhnya. Wow, dengan presisi seketat ini, mustahil seorang teknisi hanya mengandalkan penglihatan mata untuk memilih baut kelas 3 atau tipe close tolerance yang butuh dipalui itu kan? Tentu saja mustahil. Logam-logam ini harus bisa berkomunikasi dengan mekanik yang memegangnya. Yang membawa kita pada kode rahasia yang tersembunyi di atas kepala baut-baut ini, semacam sandi visual.
Garis pertahanan pertama bagi teknisi adalah melihat material dan tanda identifikasinya. Dan materialnya ada berbagai macam ya. Baja pelapis kadmium atau seng, baja tahan karat yang anti korosi, dan paduan aluminium. Ada aturan ketat soal material ini, misalnya soal aluminium. Baut aluminium dan murnya itu dilarang keras untuk sering dibongkar pasang. Karena sifatnya yang lebih lunak, jadi ulirnya cepat aus. Betul sekali. Sekali dipasang, idealnya tidak dilepas lagi. Dan yang paling krusial, baut paduan aluminium dilarang digunakan di pesawat amfibi. Pesawat yang mendarat di air itu? Nanti kita bahas kenapa. Tapi mari kita bahas tanda visual di kepala baut dulu. Ini seperti belajar bahasa asing. Memang benar-benar sebuah bahasa sandi. Saya baca di dokumen, kalau ada garis timbul atau tanda asterix, itu berarti baja standar AN. Benar. Kalau hanya ada satu garis timbul, Itu baja tahan karat kan? tepat. Dua garis timbul berarti paduan aluminium. Lalu kalau ada huruf S tercetak di sana? Itu baut spesifikasi khusus yang jauh lebih kuat dari standar. Oke. Dan ini favorit saya. Kalau ada lambang segitiga, entah itu menimbul atau mencekung ke dalam, itu adalah baut presisi tinggi, NAS. Baut close tolerance yang harus dipukul palu tadi. Ya, tanda kehormatan untuk si baut palu. Dan kadang Anda akan melihat cat berwarna atau lacquer di kepalanya. Oh, itu cat apa? Tanda warna biasa. Bukan, cat itu artinya baut tersebut telah lulus inspeksi magnetik tingkat tinggi, seperti metode Magnaflux atau Ziegler, untuk mencari retakan sehelai rambut di dalam logam. Gila, inspeksinya sampai sejauh itu. Tapi, selain tanda visual, ada yang namanya nomor suku cadang atau part number. Iya, kode registrasi lengkap dari pengencang. Mari kita ambil contoh kode AN3DD5A. AN3DD5A. Saya sampai tertawa melihat kerumitan kode ini. Ini persis seperti kata sandi Wi-Fi di rumah yang sengaja dibikin ribet supaya tetangga tidak bisa nebeng internet. Haha, kelihatannya memang acak, tapi setiap karakter itu punya arti absolut. Mari kita urai. A dan N di awal itu apa? AN itu standar Air Force dan Navy, betul? Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Tepat. Lalu angka 3 yang mengikuti, itu untuk diameternya. Diukur dalam inci utuh. Tidak, ini kelipatan per 16 inci. Jadi angka 3 berarti diameternya adalah 3 per 16 inci. Oh, oke. Lumayan spesifik. Terus ada huruf ganda DD. DD itu sandi material. Itu berarti baut ini terbuat dari paduan aluminium seri 2024. Bagaimana kalau bahannya baja tahan karat? Hurufnya berubah menjadi C. Dan jika tidak ada huruf sama sekali di sana, berarti itu baja berlapis kadmium standar. Masuk akal. Lanjut ke angka 5. AN3DD5. Angka 5-nya ini untuk panjang baut. Betul, untuk panjang batang baut. Tapi hati-hati, kalau diameter tadi pakai per 16, panjang ini menggunakan kelipatan per 8 inci. Jadi panjangnya 5 per 8 inci. Tepat, dan karakter terakhir huruf A. A ini berarti batang tanpa bor atau andril seng, kan? Benar, kalau ujungnya huruf H, berarti batangnya sudah dibor tembus agar mekanik bisa memasukkan kawat pengaman di sana. Ada juga internal wrenching bolts berkekuatan tinggi yang butuh ring panas khusus pada material dural untuk bantalan beban, kan? Ujungnya juga berlubang. Ya, itu untuk area yang menahan beban sangat tinggi. Oke, ini jadi apa makna dari semua ini? Jujur saja, menjerap semua kerumitan kode ini memancing satu pertanyaan besar. Pertanyaan apa itu? Mengapa teknisi harus repot-repot menggunakan logam aluminium yang jelas-jelas lebih lemah dan rapuh? Dan mengapa harus memperhitungkan apakah pesawat itu amfibi atau bukan? Mengapa insinyur tidak mengambil jalan pintas saja? Gunakan baja-baja tahan karat yang paling tebal dan paling kuat untuk membangun keseluruhan pesawat. Bukankah itu akan menjamin kekuatan absolut dan mengakhiri semua birokrasi sandi ini? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, Anda akan melihat bahwa desain pesawat terbang itu adalah panggung untuk kompromi rekayasa yang sangat rapuh. Engineering trade-offs. Kompromi antara apa dan apa? Desain pesawat adalah sebuah tarian antara mengelola kekuatan untuk menahan beban dan memotong bobot yang tidak perlu demi efisiensi bahan bakar aftur. Jadi murni karena alasan berat. Bobot itu musuh gravitasi. Kalau Anda memakai baja-baja murni di seluruh baut pesawat komersial, bobotnya akan bertambah beberapa ton. Pesawat tidak akan efisien, harga tiket akan mustahil dibeli. Jadi harus ada pengorbanan ya, diet logam.
Betul. Dan soal pesawat amfibi tadi, ini kompromi ketiga, menghindari bencana kimiawi korosi. Kenapa paduan aluminium dilarang di pesawat amfibi? Karena air laut asin itu adalah cairan elektrolit yang sangat kuat. Jika Anda mempertemukan dua logam berbeda di pesawat amfibi, seperti aluminium yang lunak dan baja yang keras, lalu disiram air laut, Astaga, korosi galvanik, mereka bereaksi secara kimiawi? ya, secara harfiah pesawat Anda berubah menjadi baterai yang bocor. Logam aluminium akan melebur dan hancur menjadi serbuk putih dengan kecepatan mengerikan karena mengalirkan elektron ke baja. Sayap bisa lepas. Wow, jadi ilmu rekayasa material ini benar-benar memisahkan antara pesawat yang terbang aman dengan bencana di udara. Ini relevan banget loh, bahkan saat kita merancang infrastruktur seperti jembatan baja di permukaan tanah. Sangat relevan. Pengetahuan ini adalah pondasi rekayasa modern. Benar-benar wawasan yang luar biasa. Jadi, bagi Anda yang mendengarkan, untuk menghindari kebanjiran informasi saat membaca dokumen spesifikasi teknis, kuncinya sebenarnya adalah memahami prinsip dasarnya. Memahami mengapa aturan itu ada, bukan sekedar menghafalnya. Tepat. Mulai dari presisi pitch ulir, pelas toleransi ekstrim untuk melawan getaran turbulensi, hingga sandi rahasia di kepala baut demi menghindari bencana korosi di air laut. Semuanya bekerja dalam harmoni yang luar biasa demi menjaga pesawat melayang aman di atas awan. Dan menjaga formasi jutaan suku cadang itu tetap utuh. Benar. Namun, sebelum kita berpisah, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu gagasan provokatif. Sesuatu untuk Anda renungkan sendiri di rumah. Apa itu? Sepanjang eksplorasi ini, kita selalu berasumsi bahwa pesawat akan selalu dirakit dari ribuan perangkat keras yang terpisah, sebuah formasi suku cadang terbang. Tetapi, coba bayangkan apa yang akan terjadi di masa depan dengan lompatan teknologi pencetakan 3 dimensi atau 3D printing berskala industri. Pencetakan monolitik. Ya, jika sayap dan seluruh badan pesawat di masa depan dicetak monolitik secara utuh dari satu ujung ke ujung lain, tanpa memerlukan satupun baut atau skrup untuk menyambungnya, apakah keseluruhan bahasa rahasia dan hierarki pengencang aeronautika yang luar biasa rumit ini akan seketika punah dan menjadi sekedar artefak sejarah? Itu pertanyaan yang memicu imajinasi masa depan rekayasa kita. Sesuatu untuk memicu rasa ingin tahu Anda lebih jauh tentang kemana arah peradaban kita. Terima kasih sudah bergabung dalam eksplorasi mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembedahan dokumen selanjutnya.